Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kembali berjumpa untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di tahun pelajaran 2020-2021. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah berhasil naik ke kelas 12. Mudah-mudahan di kelas 12 ini kalian lebih berprestasi dan lebih giat lagi di dalam belajar. Terutama di kelas 12 nanti akan menghadapi ujian akhir. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memasuki pelajaran pertama atau kegiatan pertama di dalam pelajaran fikih yang walaupun suasananya berbeda, tidak seperti biasanya. Kalau kita biasanya itu belajar di dalam kelas dengan tatap muka, karena situasi dan kondisi yang sekarang sedang ada wabah, ya maka atas kebijaksanaan pemerintah kita mengadakan kegiatan belajar secara online. Pada kesempatan ini untuk kelas 12 itu materi yang akan kita pelajari, materi fikih yang akan kita pelajari di semester 1 ini berkaitan dengan sumber hukum Islam, dan beberapa nanti kita akan bahas juga mengenai masalah-masalah berkaitan dengan usul fiqh. Baik, saya akan lanjut memulai saja. Jadi materi kita yaitu sumber hukum Islam. Apa itu sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam itu, kalau kita kembali kepada asal kata dalam bahasa Indonesia, sumber itu adalah tempat merujuk. Nah, jadi sumber hukum Islam itu secara singkat menurut bahasa artinya tempat untuk menemukan atau menggali hukum. Nah, sumber hukum Islam berarti tempat merujuk atau menggali atau menemukan hukum-hukum Islam atau hukum tasyrik, hukum-hukum syariat, ya. Di dalam pembahasan fikih ini masuk ke dalam bahasan usul fiqh. Karena itu di kelas 12 nanti kita akan lebih banyak membahas masalah usul fiqh. Usul fiqh itu apa bedanya dengan fikih? Kalau fikih kita bahas mengenai hukum-hukum, ya, yang akan kita pelajari itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Sedangkan kalau usul fiqh itu adalah yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara menetapkan atau menggali hukum-hukum syariat itu sendiri. Nah, jadi dalam syariat Islam sumber hukum ini ada dua, terbagi kepada dua macam atau dua pembagian pokok, dua golongan pokok, ya. Sumber hukum terbagi dua. Satu yang disebut dengan sumber hukum muttafaq atau yang disepakati. Yang kedua, sumber hukum mukhtalaf yang tidak disepakati. Jadi sumber hukum Islam ini, ya, itu ada dua macam, terbagi dua macam. Yang pertama, sumber hukum yang disepakati, yang disebut dengan muttafaq, sumber hukum muttafaq. Yang disepakati itu maksudnya apa? Semua ulama menjadikannya sebagai sumber hukum Islam, sepakat menjadikannya sebagai sumber hukum Islam. Nah,
Sedangkan yang mukhtalaf, mengapa dikatakan mukhtalaf atau tidak disepakati? Karena tidak semua ulama menggunakannya sebagai sumber hukum atau menjadikannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum. Adapun sumber hukum yang muttafaq ini ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran. Sumber hukum pokok yang paling tinggi. Yang kedua As-Sunnah. As-Sunnah yaitu sumber hukum yang berasal daripada Rasulullah SAW. Yang ketiga Ijma. Ijma. Dan yang keempat Qiyas. 4 sumber hukum ini termasuk sumber hukum Islam yang disepakati. Semua mengakui dan menjadikannya hujah di dalam penetapan hukum. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang kedua sumber hukum yang mukhtalaf. Yang mukhtalaf ini ada 8. Sumber hukum ini tidak disepakati tetapi dia bisa dijadikan sumber hukum di dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Yang pertama istihsan. Yang kedua istishab. Yang ketiga masalihul mursalah. Masalihul mursalah. Yang keempat al-uruf. Yang kelima sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah. Yang keenam syar'u man qablana. Yang ketujuh mazhab sahabi. Mazhab sahabat. Yang kedelapan dalalatul iktiron. Dalalatul iktiron. Inilah pembagian daripada sumber hukum Islam. Inilah bedanya kalau fikih dengan syariat. Kalau syariat itu tetap hukumnya. Dalilnya satu, sumbernya cuma Al-Quran. Tetapi kalau fikih bisa berubah-berubah sesuai situasi kondisi dan sumber hukumnya juga ini menggunakan ini. Makanya kadang-kadang ada ulama yang menggunakan istihsan, ada yang tidak. Ada yang menggunakan sadduz zari'ah, ada yang tidak. Ada yang tidak menerima sumber hukum istishab, tapi ada yang memakainya. Nah ini disebut dengan sumber hukum yang mukhtalaf, yang tidak disepakati. Baik, nanti kita akan bahas satu persatu, tetapi saya tegaskan lagi bahwa sumber hukum Islam itu terbagi 2 macam ya, yaitu sumber hukum muttafaq dan sumber hukum mukhtalaf. Ada juga yang membaginya dengan sumber hukum pokok dengan sumber hukum pelengkap. Nah, sumber hukum pokok itu ada 2. Ini sumber hukum pokok ini. Sedangkan sumber hukum yang 10 ini ya, 2 di yang muttafaq dengan 8 yang di mukhtalaf itu sumber hukum yang pelengkap namanya, sumber hukum pelengkap. Oke. Nah, dalam hal ini maka kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas dulu mengenai Al-Qur'an sekarang ya. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Pengertiannya menurut bahasa Al-Qur'an berarti dari kata-kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Ini dari kata-kata qara'a yaqra'u Qur'anan artinya bacaan. Qur'anan artinya bacaan.
Ini menurut bahasa Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Kemudian menurut istilah yang namanya Quran itu adalah Al-Quran adalah kumpulan firman-firman Allah, kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Quran itu ada menurut bahasa artinya adalah bacaan, karena berasal dari kata-kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran itu adalah kumpulan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Kemudian juga diriwayatkan secara mutawatir dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Banyak sekali definisi Al-Quran yang dikemukakan oleh para ulama, tetapi pada prinsipnya mengandung beberapa unsur tadi. Nah, lalu apa sih yang terada dalam Al-Quran? Pokok-pokok isi Al-Quran. Pokok-pokok isi Al-Quran. Sebagai sumber hukum, maka apa saja isi Al-Quran itu? Al-Quran itu yang pertama adalah isinya berkaitan dengan masalah akidah, keimanan, tauhid. Kemudian yang kedua ibadah. Bagaimana cara kita menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Karena pada prinsipnya manusia itu adalah tugasnya di dunia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga berkaitan dengan masalah-masalah al-wa'du. Wa'du dan wa'id. Janji dan ancaman. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang berisikan tentang janji-janji Allah bagi orang-orang yang berbuat baik dan ancaman Allah bagi orang-orang yang berbuat melanggar perintah-perintah Allah. Yang keempat, berisikan tentang kisah-kisah sejarah umat terdahulu, kisah-kisah umat terdahulu. Umat terdahulu. Makanya sampai dalam Quran ada surah Al-Qasas. Kemudian muamalah, aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana cara bertransaksi, bagaimana cara berhubungan dengan sama manusia. Dan yang terakhir diantaranya adalah muamalah, kemudian syariat. Ini antara lain isi daripada Al-Quran. Jadi sebagai sumber hukum, maka Al-Quran isinya adalah sebagai berikut. Kemudian bagaimana asas Al-Quran di dalam menetapkan hukum sebagai sumber hukum, ya? Sebagai sumber hukum, maka Al-Quran memiliki asas atau prinsip-prinsip dalam menetapkan hukum. Asas-asas Al-Quran dalam menetapkan hukum atau syariat. Yang pertama, prinsipnya adalah adamul kharaj. Adamul haraj. Meniadakan kesulitan. Jadi tidak menyulitkan. Nabi bersabda, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Jadi memudahkan. Adamul kharaj artinya menghilangkan, meniadakan kesulitan. Meniadakan kesulitan. Pada prinsipnya, kemudian yang pada prinsipnya jadi Al-Quran itu hukumnya tidak mempersulit. Yang kedua adalah taklilut taklib. At-taklilut taklib.
Menyedikitkan beban. Menyedikitkan beban, meringankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebetulnya syariat Islam tidak ada yang sulit, karena semuanya disesuaikan dengan kondisi manusia. Kemudian yang ketiga, at-tadriju fit tasyrik, berangsur-angsur. At-tadriju fit tasyrik. Tasyrik. At-tadriju fit tasyrik, berangsur-angsur di dalam menetapkan hukum. Salah satu contoh yang paling terkenal bagaimana Al-Quran menetapkan hukum secara berangsur-angsur itu adalah penetapan haramnya hukum minuman keras. Diharamkannya minuman keras tidak sekaligus, karena ini merupakan sesuatu perbuatan yang sudah mendarah daging pada orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Maka di dalam pelarangannya tidak sekaligus. Mula-mula diturunkan dulu Quran surah Al-Baqarah 219, di mana dalam ayat itu jelaskan bahwa dalam khamar dan judi itu ada manfaat dan ada mudarat, tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian karena masih juga diturunkanlah Quran surat An-Nisa ayat 43 yang menyatakan bahwa wala taqrabus shalah antum sukar hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu dekati salat kalau kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Jadi larangan minuman keras itu tidak sekaligus dihentikan. Nah, terakhir baru turunlah Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang memang melarang minum minuman keras itu. Bagaimana jelaskan dalam ayat itu, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton fajtanibuhu, maka jauhilah la'allakum tuflihun. Ini contoh daripada at-tadriju fit tasyrik. Jadi ini berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Sedangkan yang tadi menyedikitkan beban, Nah, demikianlah materi kita hari ini ya mengenai sumber hukum, dan yang kita bahas adalah sumber hukum Al-Qur'an. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat, dan kepada anak-anak sekalian tolong dicermati lagi materi itu. Kemudian nanti saya akan kasih tugas ya menjawab pertanyaan, di mana nanti tolong jawabannya dikirimkan melalui WA group. Ya, pertanyaannya yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber hukum? Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber hukum. Yang kedua, jelaskan pembagian sumber hukum. Kemudian yang ketiga adalah sebutkan sumber-sumber hukum, sebutkan isi pokok daripada Al-Quran. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Dan yang kelima, sebutkan asas-asas Al-Quran di dalam menetapkan hukum. Jadi ada 5 soal, tolong dijawab di buku latihan, nanti jawabannya difoto kirimkan ke WA group. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.